Oke, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Kali ini sama seperti sesi saya yang terdahulu dengan anak yang saya pertama melakukan coaching dengan metode Foir. Kali ini saya akan ngobrol dengan anak saya yang kedua, Diva. Tapi kali ini lebih ke panduan kuliah gitu ya. Karena dalam tradisi keluarga saya itu keluarga IPA. Saya, istri saya, anak saya yang pertama itu keluarga IPA. Nah ini anak saya yang kedua ini beda sendiri nih. Dia ngambil jurusan IPS dan sekarang kuliah di International Relation di Presiden University. Nah hari ini kita akan ngobrol kalau belajar di IRE apa sih yang dipelajari, dan kata orang itu kalau IRE itu atau hubungan internasional itu hanya jadi diplomat gitu ya. Nah kita hari ini akan ngobrol dengan Diva apa sih sebenarnya yang dipelajari di IRE dan apa saja pengalaman yang didapat oleh Diva selama kuliah di IRE setelah kurang lebih hampir 5 semester ya nih ya. Mau 5 semester. Mau 5 semester, oke. Pagi Diva. Pagi. Oke Diva, kenapa dulu milihnya IRE? Kenapa dulu milihnya IRE? Sebenarnya selain karena aku juga dari dulu itu tertarik sih sama apa yang dipelajarin di IRE gitu ya. Walaupun I'm not really into politics, cuman memang aku juga kayak put concerns towards kayak hal-hal internasional kayak gitu-gitu. Cuman yang bikin faktor pendorongnya lagi adalah karena SMA itu aku kan ikut debat kan, lomba debat terus. Oke, karena ya Diva ini dulu aktif di debat waktu SMA, oke. Yeah, and most of debate motions we have itu related to international relations. Jadi karena lomba debat itulah aku jadi dikenalkan sama isu-isu internasional dan ketemu teman-teman yang juga lulus dari SMA pasti masuknya HI gitu. Jadi itu faktor pendorongnya juga sih sebenarnya gitu. Oke. Dan waktu itu kan banyak pilihan untuk HI-nya ya. Kenapa pilihan masuknya tuh di presiden gitu? Kenapa Presiden University? Kenapa enggak HI di sekolah yang lain atau di universitas yang lain gitu? Oke. Kenapa milih presiden? Sebenarnya kan awalnya karena kakakku tadinya mau di presiden, cuman gak jadi. Dan juga aku merasa kayak karena international relation kita harus bisa bahasa Inggris juga gitu kan. Maksudnya gak harus sih, cuman kayak it will be easier if you understand English. Dan aku merasa kalau di Presiden University itu kan we use English as our daily language. Dimana assignment, mid exam, final exam we use 100% English gitu. Jadi itu juga ngedorong aku untuk mau masuk Presiden University karena emang our language is English. Oh, jadi kuliahnya 100% bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Wow. Nggak susah apa itu kuliah 100% bahasa Inggris? I feel like awalnya aku juga takut sih, cuman aku merasa kayak kita kan learning by doing aja gitu loh. Dan sekarang pun aku merasa kayak ya kalau misalnya aku nggak masuk sini, I don't think that my English would be fluent as well. Ya? Will be improved gitu. Oke. Nah, Div, kan kalau kita belajar international relation atau hubungan internasional, orang pikir bahwa itu akan selalu jadi diplomat gitu ya. Nah sebenarnya apa aja sih yang dipelajari dan kira-kira sebenarnya prospek karir untuk belajar di hubungan internasional tuh apa aja gitu? Apakah memang harus jadi diplomat gitu? Iya. Biasanya memang kalau misalnya masuk HI ya mau jadi diplomat ya kayak gitu ya. Well, at first aku juga mikirnya kayak gitu. Cuman pada saat masuk ternyata itu it's more than just a diplomat gitu. Kayak you could also work in NGO if you like, and terus juga you could also create a business. Karena kan kita di international relation benar-benar memahami aktor-aktor internasional, apa yang aktor-aktor internasional itu mau. Jadi sebenarnya sangat luas sih, nggak hanya diplomat. Cuman if you want to be diplomat, then you can pursue yourself in IR. Cuman again, it's not just diplomat. Kira-kira prospek karir apa aja sih yang orang mungkin alumni Presiden University khususnya IR-nya ya masuk gitu atau berperan gitu? Jadi memang kalau alumni aku tuh beragam sih. Ada yang memang align sama IR-nya, sama ada yang keluar IR. Contohnya kayak buat bisnis baru dan dan yang lain gitu yang now really related to IR. Cuman emang banyak juga alumni aku yang kayak dia mau pursue di United Nations gitu. Jadi mungkin karena dia sering ikut Model United Nations, terus dia juga jadi tertarik untuk beneran kerja di United Nations headquarters and so on so forth. Jadi dia literally kayak representing Indonesia, representing our country, terus ASEAN Forum gitu.
Nanti kita akan ngobrol lebih jauh soal model United Nations ini ya. Yeah. Karena ini Diva aktif di dalamnya. Tapi sebelum masuk ke sana, Div, kan tadi kita ngomong bahwa IR itu enggak, atau international relation itu ternyata tidak sekedar cuma untuk jadi diplomat gitu kan. Yes. Nah, setelah 4 semester, apa aja sih yang Diva pelajarin gitu? Atau mata kuliah apa aja sih yang diajarkan kepada Diva, dan bagaimana pola pengajarannya gitu? Apakah di kelas kemudian ujian itu juga pilihan ganda seperti itu, atau gimana? Mungkin mulai dari apa aja sih yang sudah dipelajarin selama kurang lebih 4 semester ini? Kita belajar banyak banget sih, apalagi udah semester 4 kan aku kemarin, nanti mau semester 5 gitu. Jadi pertama kita belajar politik internasional, terus kita juga banyak banget belajar tentang teori hubungan internasional gitu. Kenapa sih kita harus belajar teori? Karena basically teori itu the basis of everything. How could we analyze something, case study contohnya gitu tanpa kita nggak tahu teori IR itu apa aja, konsepnya apa aja. Contoh kayak misalnya teori feminism gitu. Jadi kan banyak tuh ya tentang isu-isu sosial yang related to feminism and so on so forth, equality yang sekarang lagi kayak booming gitu kan. Yes. Dengan kita belajar teorinya, jadi kita tuh bener-bener bisa analyze sendiri gitu. Jadi walaupun misalnya ada berita-berita hoax atau apa, kita bisa trying to analyze kalau ternyata sebenarnya nggak segininya kayak gitu. Oke. Nah, itu kan gini ya, kalau kita bicara isu itu kan dunia berkembang dengan isu-isu terkini. Nah, apakah yang dipelajari di IR, terutama yang di Presiden University ini, selalu catch up dengan isu-isu terkini gitu? Ya, sangat-sangat catch up sih menurut aku. Justru aku banyak tahu isu-isu terkini itu justru dari aku belajar di kelas di kuliah. sih. Karena kita biasa disuruh bikin paper. Tadi kan ditanya ya tugasnya ngapain aja. Kita selain bikin video project biasanya kita juga buat paper kayak gitu. Papernya itu kayak gimana sistemnya ya? Basically apa yang ada dalam otak kita aja gitu. Apa pendapat kita mengenai case study ini, terus kita related with IR theories. Jadi membahas case study berdasarkan isu-isu terkini ya. Jadi kita dicoba untuk selalu catch up sama isu-isu terkini. Nah, apa coba isu terkini yang salah satu yang mungkin sekarang lagi dibahas di kuliah di Vanis? Ini kan sudah mulai musim UAS nih. Apa yang isu terkini yang dibahas untuk dijadiin bahan diskusi atau mungkin bahan paper gitu? Apa yang sekarang lagi dibahas? Oke, jadi pada saat kalau untuk sekarang ya, what's on my mind, ini juga lagi aku tulis di paperku. Sekarang ini kan lagi COVID-19 pandemic kan. Oke. Jadi ada di IR itu namanya green theory. Green theory, oke. Green theory itu basically green theory? Theory that concern about environment gitu. Nah, karena COVID-19 ini kita banyak pakai vaksin, pokoknya banyak medical waste gitu kan. How could we utilize those medical waste gitu? Jadi gimana caranya biar those medical waste itu nggak become a waste gitu? Gimana caranya kita kayak gitu? Nah, itu kita analyze pakai green theory kayak gitu. Jadi emang walaupun ini environment, tapi kita tetap related to with IR gitu. Gimana how countries manage those medical waste kayak gitu with green theory tadi. Jadi kalau orang teknik lingkungan talking about technical things, environment ya. Kalau di IR lebih ke policy-nya ya, karena kita bicara dari sisi green theory itu bagaimana, dan policy-nya nanti kalau dihubungkan dengan kebijakan negara misalnya, ya kan, menarik ya. Jadi tidak cuma bicara soal hubungan luar negeri, tetapi juga bicara soal lingkungan ya, isu-isu lingkungan yang memang sekarang lagi ngetren gitu ya. Oke Diva, nah tadi bicara soal ini udah musim UAS, kemudian musim ujian gitu. Gimana sih ujian kalau di IR, terutama kalau di Presiden University? Ya kalau di IR itu at least memang kita itu dipaksa untuk nggak suka membaca juga sih, cuman dipaksa untuk membaca. Terus juga kita dipaksa untuk bisa menulis gitu. Karena kan paper kita aja kayak 3.000 sampai 5.000 words gitu. Gimana caranya kita bisa elaborate poin-poin yang kita punya di otak kita gitu. Apa yang udah kita pelajari kita bisa elaborate lagi kayak gitu. Jadi ujiannya paling paper, terus presentation biasa, group presentations kayak gitu. Cuman ya yang paling banyak sih paper sih. Paper ya. Dan sejauh ini enjoy? So far yes, because emang aku juga dari awal kan udah tahu ya kalau ini aku suka, jadi ya aku menjalaninya suka aja karena enjoy memang topik-topiknya juga aku suka. Tapi based on your experience gitu setelah 4 semester, ada nggak sih teman-teman yang sempat
apa namanya satu kelas dulu, terus kemudian terpaksa harus resign dengan berbagai macam alasan gitu? Iya, oh itu pasti ada sih tiap semesternya. Kenapa? Entah Kenapa? Itu, mostly karena apa? Kalau di awal semester itu mostly biasanya karena kaget aja IR tuh kayak gini, dan they don't think that they're capable gitu. Daripada dianya capek gitu, mendingan dari awal dia udah resign. Terutama gitu. Dalam hal karena kuliahnya pakai bahasa Inggris ya? Iya, karena banyak yang kayak kaget juga pakai bahasa Inggris. Karena assignment semua pakai bahasa Inggris, ngomong sama dosen pun kita pakai bahasa Inggris. Even just contacting by WA aja gitu kan. Oke. Formalitas. Jadi mungkin buat teman-teman yang seumuran Diva atau mau kuliah seperti Diva, atau mungkin teman-teman saya yang anaknya seumuran Diva dan mau kuliah di IR, terutama di PresU, mungkin sebaiknya memang di-prepare Inggrisnya ya. Dulu Diva sempat kursus ya bahasa Inggris ya? Iya, aku dulu pas SMA sempat ngambil English first. English first ya. Cukup lama ya, sampai grade berapa dulu tuh? Oh, sampai udah mau akhir juga sih. Oke. Sampai grade ini ya, apa? Level ya. Levelnya tuh apa dulu? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Front runner 14 if I'm not mistaken. Oke ya. Front runner 14 gitu ya. Jadi penting untuk menyiapkan bahasa Inggris karena ternyata juga dalam pergaulan internasional juga memang harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, bicara soal pergaulan internasional kan tentu saja kalau kuliah tidak hanya cuman kuliah masuk kelas ya, apalagi sekarang zamannya masih online. Tentu kan harus ditunjang dengan aktif di organisasi, ya kan? Nah, Diva sebagai seorang mahasiswa IR khususnya aktif di organisasi apa aja, Diva? Oh ya, jadi kalau organisasi aku sekarang 2 sih currently. Jadi ada ISEC. What is ISEC? ISEC itu jadi lebih kayak youth organization. Youth organization sebagai platform kita buat develop aja sih. Dan kita lebih fokusnya ke supporting SDGs kayak gitu. Sama yang kedua adalah aku ikut Model United Nations Club. Model United Nations atau MUN ya, MUN ya, MUN. Dan Diva sekarang posisinya di Presiden University MUN sebagai? Alhamdulillah, yesterday I was elected as the Under Secretary General. Jadi deputy ya, wakil sekjen MUN Presiden University. Dan model United Nation itu tidak cuma ada di Presiden University ya, itu ada di semua universitas ya. Di semua universitas yang memiliki jurusan hubungan internasional. Apa yang dilakukan di organisasi itu, Div? Kalau untuk MUN ya, kalau MUN Club kita itu basically dibagi 2. Jadi kita developing organizational skill sama developing MUN skill of course gitu. What is your role in your organization? We talking about MUN. Kalau aku of course kalau jadi under sekjen kan kayak kita we manage the organizational, terus create the organizational structure, terus kayak plan-plannya kita setahun ke depan mau ngapain aja. Terus juga I do a bit coaching gitu. Untuk teman-teman yang mau turun. And also recruitment ya. Kalau sekarang lagi open recruitment juga untuk ya, buat teman-teman yang mungkin berminat untuk ikut organisasi Model United Nation, boleh tuh join tuh. Dan apa sih yang dilakukan di MUN itu gitu? Kegiatannya apa aja gitu? Apakah meniru PBB atau apa yang dikerjakan di situ? Ya, jadi mungkin untuk explain it easier, kalau menurut aku MUN itu kayak playground anak HI gitu. Di HI kan kita belajar how to do diplomacy, how to do negotiation, public speaking, negotiation, how we respect other people opinions kayak gitu kan. Nah, in MUN kita melakukan itu semua gitu. Jadi kita memang simulasi menjadi diplomat di PBB. That's why we called it Model United Nations. Dan itu bertemu dengan anak-anak MUN dari seluruh universitas di dunia ya bahkan ya. Di dunia. Di dunia. Pernah ada event yang memang mengumpulkan anak-anak university dari seluruh dunia gitu yang pernah Diva ikutin? Aku pernah ikut salah satu Model Nation di Pakistan. Jadi memang kita delegasi sebagai bukan hanya delegasi Presiden University tapi delegasi Indonesia gitu. Jadi delegasi Indonesia dan ngomong soal Indonesia ya. Kebijakan luar negeri Indonesia, soal bagaimana Indonesia menyikapi perkembangan isu-isu terkini gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Apa yang menarik dari MUN yang membuat Diva aku kayaknya join di sini dan aku aktif ya sampai akhirnya jadi wakil sekjen gitu ya. Apa yang menarik? Jadi karena di MUN itu, karena di SMA ya, aku itu suka debat gitu, ikut lomba debat. Nah, MUN ini kayak
kurang lebih sama gitu sama debat, cuman emang lebih kompleks. Dan juga yang bikin aku tetap terus-terusan pengen ikut MUN terus, nggak stop-stop itu karena aku merasa MUN itu bisa expanding my relations gitu. Aku nggak cuma dapat teman dari Presiden University, dari universitas di Indonesia yang lain, tapi juga outside the country yang dimana aku bisa ya be friends with them gitu sih. Itu yang aku suka. Oke, menarik. Dan sejauh ini dari kuliah, dari kegiatan MUN itu enjoy ya Diva ya? Ya enjoy banget. Oke, Div. Ini sebagai penutup session nih, boleh nggak dikasih tips atau mungkin saran atau mungkin apapun kalau ada teman-teman di luar sana yang pengen kuliah di IRE terutama ya, International Relation, terus kemudian mungkin supaya bisa lebih jauh lagi bisa join juga di MUN, apa saran Diva gitu, apa yang harus disiapin gitu sebelum mereka masuk ke situ gitu? Sebenarnya ini nggak berlaku di IR doang atau di MUN doang ya. Jadi sebelum kuliah tuh memang it's really important to really know what you like gitu, what you really love actually, sama what is your passion gitu. Banyak sih sekarang kan di internet kayak if you still wondering what is your passion, kamu bisa cari di internet kayak your personal tes gitu kayak what is your passion, terus apa yang benar kamu suka gitu. Biar nantinya kamu kedepannya juga enjoy jalanin itu semua. Dan gimana? Apa sarannya atau tipsnya kenapa kita harus ikut banyak aktivitas atau organisasi-organisasi? It's simply because YOLO gitu, you only live once gitu. Dan kuliah tuh juga cuma 3,5 tahun sampai 4 tahun gitu, amin gitu ya. Dan menurut aku kayak sayang aja waktu sempit segitu, sempitnya nggak kita maximize dengan ikutin hal-hal positif dan maximize ourselves gitu loh. Jadi ya since you only live once ya go for it gitu, go for what you love gitu. Dan keterampilan berbahasa Inggris itu is a must ya? Ya, it's a must. Apalagi sekarang sih. Ya, karena kan tidak cuma karena kuliahnya, tapi juga karena nanti dalam pekerjaan, dalam organisasi itu juga ketemu dengan personal dari mungkin nggak cuma dari Indonesia ya, yang mengharuskan kita bisa bahasa Inggris ya. Oke, menarik Diva. Dan teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Diva mengenai kuliah di IRE, International Relationship atau Relation? It's actually relation, but my mom said it relationship. Oke. Jadi international relation gitu ya, atau hubungan internasional, terutama kalau teman-teman mau ambil hubungan internasional di Presiden University ya. Tapi juga ini sebenarnya berlaku untuk international relation yang lain. Pertama adalah bisa berbahasa Inggris, aktif berbahasa Inggris gitu ya, jangan takut berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, aktif dalam organisasi ya. Dan ketiga, catch up dengan isu-isu terkini. Itu is a must gitu ya, karena bagaimanapun itu yang nanti akan didiskusikan, yang akan diambil kebijakan-kebijakan berdasarkan isu-isu terkini ya, gitu ya Diva. Betul. Oke, nah itu teman-teman perbincangan saya dengan Diva. Teman-teman semoga bisa mendapatkan insight dari sana, terutama buat Anda yang pengen kuliah di IRE atau anak-anak yang mau kuliah di IRE. Jadi tahu langkah apa yang harus diambil. Oke Diva? Oke. Terima kasih atas perbincangannya. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Salam sukses untuk kita semua. Bye.